Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Jadi sekarang eranya, misalnya ada mahasiswa olahraga, tapi dia ingin memperdalam ekonomi, nah, nanti bisa mengambil ke prodi ekonomi. Atau sarjana ekonomi, ingin mau jadi montir misalnya, atau bisa nyervis paling tidak kendaraan sendiri, bisa masuk ke otomotif. Nah, dan sebaliknya. Jadi nanti sehingga mahasiswa bisa memperoleh multi ilmu pengetahuan. Ini tujuan daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari mana dasarnya? Ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permen ini merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan permen tersebut. Dalam permen ini pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dua cara. Yang pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Jadi sistem yang pertama adalah misalnya mahasiswa ekonomi, dia mau sepenuhnya hanya menguasai ekonomi, pendidikan ekonomi. Atau prodi olahraga, dia sepenuhnya ingin menguasai tentang keolahragaan. Jadi dia tidak pindah-pindah. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Nah, di yang kedua ini, mahasiswa diberikan kesempatan nanti, dia 5 semester memperdalam tentang olahraga misalnya. Dia 5 semester memperdalam tentang pendidikan ekonomi. Dia 5 semester memperdalam tentang teknologi otomotif. Kemudian sisanya 3 semester dia diberikan kesempatan untuk menggali pengetahuan di kampus sendiri atau di IKI-PGRI, tetapi prodinya beda. Misalnya mahasiswa ekonomi, tetapi dia ingin menjadi pelatih olahraga. 1 semester dia ambil setara 20 SKS, dia memperdalam tentang keolahragaan. Atau dia sebagai calon guru olahraga, tapi nanti setelah di masyarakat, dia juga ingin menjadi pedagang kah, menjadi pengusaha kah, dia ingin menggali tentang ekonomi. Atau mungkin menjadi ahli otomotif. Jadi itu bisa digali nanti untuk 1 semester setara 20 SKS, dia belajar di prodi yang lain dalam kampus yang sama. Baik. Nah, melalui Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Misalnya mahasiswa olahraga tapi dia ingin menggali atau memahami juga tentang ekonomi,
atau ingin menggali, memahami tentang otomotif. Sebaliknya, mungkin mahasiswa prodi otomotif, dia ingin juga menjadi pelatih olahraga misalnya, pelatih atau menjadi wasit olahraga, dia bisa belajar di prodi olahraga 1 semester, setara 20 SKS. Yang kedua, 2 semester atau setara 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini mahasiswa mendapat kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi lain yang ada di Samarinda. Sekarang kita sudah membuat MOU dengan STIMIK Wicida misalnya. Di sana ada IT. Mungkin mahasiswa IKIP, calon guru, ingin juga menguasai IT, kita berikan kesempatan 1 semester belajar di STIMIK Wicida tentang IT. Atau mau belajar ke luar daerah, mau ke Jawa sana, boleh. PGRI punya lembaga-lembaga pendidikan seluruh provinsi. Kita tinggal membangun komunikasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Surabaya, bahkan di Surabaya itu hampir semua kabupaten kota ada PGRI-nya. Jadi itu sangat mudah untuk kita melakukan MOU dengan perguruan tinggi di luar IKIP PGRI Kaltim untuk belajar di luar daerah Kaltim. Atau bahkan punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Nah, ini juga peluang. Tinggal minat mahasiswa ada enggak untuk belajar di luar negeri misalnya. Kita sudah ada MOU dengan Sabah Malaysia. Kalau ini nanti ditindaklanjuti, mahasiswa yang berminat nanti akan kita data untuk mungkin pertukaran pelajar dengan keguruan atau perguruan tinggi keguruan di Sabah Malaysia. Tinggal kita komunikasikan karena sudah ada MOU sebelumnya. Jadi sangat terbuka peluang kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, baik di kota Samarinda sendiri, banyak kampus lain, atau kita mau keluar daerah Kaltim, ya, atau bahkan ke luar negeri. Ada kesempatan selama 1 semester 6 bulan atau setara 20 SKS menimba pengetahuan yang satu jurusan atau satu prodi dengan yang sekarang adik-adik tempuh, apakah olahraga, apakah pendidikan ekonomi, apakah teknologi otomotif, atau di luar program studinya, ya. Jadi kampusnya berbeda, kemudian program studinya juga beda, ya. Misalnya kita mau nempuh apa, ya, yang ada di Yogyakarta misalnya, atau yang ada di Surabaya, di Semarang, atau di daerah lain, atau ada yang mau ke Papua barangkali, ada kesempatan. Tinggal minat kita, minat mahasiswa, ya, akan kita data nanti. Adik-adik yang berbahagia, nah, bagaimana caranya kalau kita melakukan 3 semester yang saya jelaskan tadi? Kegiatannya ada 8. Yang pertama, pertukaran pelajar. Nah, ini tadi pertukaran pelajar adalah nanti misalnya kita kerjasama dengan ONY Yogyakarta misalnya, karena sudah ada MOU-nya. Yang olahraga mau menambah pengetahuan keolahragaannya di Universitas Negeri Yogyakarta, sudah ada MOU-nya. Tinggal adik-adik tinggal 6 bulan di Yogyakarta dengan prodi yang sama, itu bisa melalui kegiatan pertukaran pelajar.
Atau nanti ada mahasiswa luar yang akan masuk ke IKIP-PGRI. Ya, kita akan bangun MOU, ada timbal balik. Kalau mahasiswa kita keluar, mahasiswa luar juga akan masuk ke IKIP-PGRI. Itu pertukaran pelajar. Yang berikutnya magang atau praktik kerja. Kita beri contoh misalnya program vokasional teknologi otomotif. Sekarang sudah kita bangun jejaring untuk kerjasama dengan BLK, PLKI. Di sana dengan peralatan yang lengkap, adik-adik akan magang di sana selama 1 semester. Atau kita juga telah membangun MOU dengan Auto 2000, Toyota. Di sana kita bisa melakukan perbengkelan barangkali di Auto 2000. Ada di PAMA, dan lain sebagainya. Ini akan kita bangun kerjasama dengan dunia industri atau DUDI atau dunia usaha. Nah, jadi kegiatannya adalah magang atau praktik kerja. Dan praktik kerja ini minimal 1 semester. Bahkan dianjurkan untuk 2 semester, 1 tahun. Kalau 1 tahun kita menggeluti tentang mesin mobil misalnya, insya Allah kita bisa jadi ahli teknik mesin mobil, misalnya begitu. Atau prodi ekonomi, ingin lagi menambah tentang ekonominya, kita magangkan di dunia usaha atau mungkin kita magangkan di perbankan, bisa terjadi karena kita akan memperdalam tentang ilmu ekonomi. Itu magang. Yang berikutnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Alhamdulillah selama ini IKIP-PGRI telah membangun mitra di sekolah-sekolah yang ada di Samarinda. Ada 94 SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di Samarinda yang menjadi mitra untuk kita melakukan PPL atau magang atau asistensi mengajar di sekolah. Bahkan di masa pandemi ini kita mengembangkan mitra sekolah ini sampai ke daerah perbatasan, bahkan daerah 3T, di mana di masa pandemi ini kakak-kakak Anda ini yang sekarang lagi magang atau asistensi mengajar di sekolah, ada yang di Ujung Bilang begitu ya, di daerah 3T, daerah Mahakam Ulu, Kutai Barat ya, itu sudah dilakukan di sana. Bahkan ada yang sampai di daerah Nunukan sana. Jadi kita lakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Adik-adik akan menjadi asisten guru di sekolah. Jadi Anda akan memperoleh pengalaman mengajar yang sesungguhnya di sekolah. Dengan dibimbing oleh pamongnya, dibimbing oleh pembimbing dosen kampus kita. Berikutnya penelitian dan riset. Ini juga sudah banyak dilakukan, seperti yang mendampingi saya ini Bapak Tommy. Ini telah mendapatkan penelitian yang sudah cukup banyak. Ya, ini sangat berpeluang untuk mendapatkan pendanaan tentang penelitian. Bahkan juga dosen-dosen yang lain. Dan yang akan kita bangun bagaimana berkolaborasi antara dosen dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian ini. Ini yang akan kita bangun ke depan. Yang berikutnya adalah proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat. Jadi apa yang diharapkan oleh Ketua BPH tadi pagi, ada penelitiannya, ada pengabdian masyarakatnya. Kita telah melakukan itu. Kita menyantuni panti asuhan. Kita melakukan tadi sunatan massal bagi warga yang kurang mampu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kita lakukan. Dan ke depan akan kita kembangkan. Berikutnya adalah kegiatan wirausaha.
Nah, kebetulan Pak Tommy kembali, beliau ada dosen wirausaha. Beliau telah melatih mahasiswa untuk bagaimana menciptakan peluang-peluang usaha. Bahkan banyak mahasiswa yang bisa menjual produknya pada saat ada pasar dadakan di Gor Sempaja dengan menjual makanan-makanan ringan hasil usahanya sendiri yang pada akhirnya bisa menambah income mahasiswa untuk membiayai kuliahnya selama di KPGRI. Dan ini akan kita kembangkan lagi nanti, ya, karena ada dosennya di samping saya. Saya berharap ke depan kegiatan wirausaha ini semakin kita giatkan. Bagaimana mahasiswa bisa mandiri.